Hai Sobat Sehat semuanya, saya Dr. Tirta Wijaya. Di channel ini kita akan bahas berbagai masalah seputar kesehatan, dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai 10 hal sederhana yang harus ada di rumah supaya Sobat Sehat bisa berhemat masalah kesehatan. Memang sih buat Sobat Sehat yang punya asuransi kesehatan, nggak usah pusing-pusing lagi tentang biaya kesehatan. Kalau sakit langsung aja berobat, toh nanti ditanggung sama asuransi, ya kan? Tapi yang saya maksud berhemat ini bukan cuma biaya aja loh, bisa juga kan menghemat waktu. Jadi memang ada beberapa penyakit yang sebenarnya penanganannya itu cukup sederhana dan bisa dilakukan di rumah. Bisa juga misalnya nih kalau terjadinya mendadak begitu ya, dengan penanganan awal yang tepat dan cepat, waktu dibawa ke tenaga kesehatan itu outcome-nya bisa lebih bagus. Jadi sebaiknya ditanganin dulu di rumah. Begitu. 10 hal sederhana ini memang sebaiknya ada di setiap rumah, baik yang punya asuransi atau enggak. Ya. Yang pertama harus ada. Sebenarnya bukan pertama sih, ini nggak termasuk 10 ya. Yang harus ada itu adalah obat-obatan kronis. Jadi kalau misalnya Sobat Sehat udah tahu ada penyakit kronis dan harus terapi, ya itu udah nggak mau udah harus ada gitu ya. Ini nggak termasuk di dalam 10 hal yang akan saya bahas ya. Jadi misalnya kalau ada yang punya sakit kencing manis, darah tinggi atau apalah, itu kan kronis itu ya, sakit kolesterol apa, itu memang udah harus ada obatnya. Itu udah tahu sendiri lah ya, lanjutin. Nah, di luar itu yang harus ada, sakit apa sih yang sering-sering terjadi? Biasanya yang sering itu ya demam, batuk, pilek, sama kecelakaan, berdarah-darah gitu ya. Nah, kalau untuk demam, batuk, pilek, obatnya nggak jauh-jauh sih. Pertama itu kita harus ada paracetamol. Apapun mereknya terserah, cari yang ada paracetamolnya. Dan dosisnya itu kita butuh, yang gampang ya, biar gampang diingat, 10 mg per kilogram berat badan, diminum 4-6 jam sekali selama masih perlu. Jadi ini kalau perlu diminum, kalau udah nggak perlu ya udah nggak usah. Artinya apa? Artinya kalau Sobat Sehat misalnya berobat terus diresepin paracetamol sama dokternya, nggak harus dihabisin. Sisanya bisa disimpan dan itu bisa dipakai untuk kemudian hari. Dan paracetamol ini adalah termasuk obat bebas, jadi bisa dibeli di luar tanpa resep dokter. Kalau saya pribadi, saya lebih suka nyimpen paracetamol dalam bentuk pil karena ini masa simpannya lebih panjang. Satu. Terus kedua, nggak makan tempat. Ketiga, penyimpanannya jauh lebih gampang. Kalau paracetamolnya dalam bentuk sirup, biasanya untuk anak-anak atau baby, itu kan harus disimpan di kulkas ya, biar nggak cepat rusak. Kan nggak boleh terkena matahari langsung. Udah gitu, supaya nggak gampang diakses oleh anak-anak gitu ya. Kalau pil biasanya anak-anak nggak suka deh, kecuali pilnya itu manis gitu ya. Jadi buat saya lebih aman dalam bentuk pil. Dan lagi nggak tumpah-tumpah. Itu paracetamol sirup, obat-obatan sirup itu rata-rata manis. Jadi kalau nyimpennya nggak bener, tumpah. Atau kalau ini di luar bisa disemutin. Saya nggak suka terus terang. Tapi ini kembali pada preferensi Sobat Sehat juga sih. Yang penting kita waktu mau konsumsi obatnya, kita lihat ini masih bagus apa enggak. Kalau obat pil itu biasanya yang gampang dilihat adalah tanggal kadaluarsanya sama bentukannya, warnanya. Nah, kalau obat sirup, cek juga baunya dan rasanya. Karena ya meskipun belum lewat dari tanggal kadaluarsanya, meskipun kadang kemasannya masih utuh, itu bisa jadi kalau penyimpanannya nggak tepat, obatnya rusak. Kalau obatnya rusak, efektivitasnya kita nggak tahu masih bisa berguna apa enggak. Jadi harus dicek. Ingat ya, tanggal kadaluarsanya, kemasannya, udah gitu warnanya, bentuknya, teksturnya, baunya, dan rasanya. Ya, kalau udah berubah, udah jangan dipakai lagi, mending beli baru. Itu paracetamol. Terus yang kedua, untuk batuk pilek.
batuk pilek itu kebanyakan karena virus. Kalau virus itu sebenarnya self-remitting, dia akan sembuh sendiri dengan berjalannya waktu. Cuma mengandalkan dari sistem kekebalan tubuh kita. Kalau sistem kekebalan tubuh kita bagus, dia akan cepat untuk memerangin virus yang masuk. Terus yang lebih jarang adalah karena bakteri. Kalau karena bakteri itu memang mau nggak mau ke dokter. Tapi biasanya kan seperti yang saya bilang tadi, kita coba dulu tanganin dulu di rumah. Ya, kalau untuk batuk pilek itu yang gampang kita sediakan adalah kalau untuk batuk ya pakai madu. Jadi sudah ada penelitian dalam skala besar yang menunjukkan bahwa madu murni itu bisa meredakan batuk secara simptomatik apapun jenis batuknya. Jadi mau batuknya batuk berdahak, batuk kering, dia secara simptomatik membantu meredakan batuk dan efeknya lebih bagus dibandingkan placebo, ya. Jadi madu, cuma madu murni ini nggak boleh diberikan pada anak-anak berusia kurang dari 12 bulan. Jadi kalau adik baby yang batuk jangan dikasih, meskipun bagus, seperti saya bilang tadi bagus, tapi nggak boleh karena madu itu mengandung toksin, ada semacam toksin ini yang pada baby sistem kekebalan tubuhnya belum siap untuk mengolah, jadi nanti bayinya nanti keracunan ya. Jadi untuk yang 12 bulan ke atas aja boleh dikasih. Itu kalau sobat sehat mau tahu caranya, itu ada di video-video saya sebelumnya mengenai cara penggunaan madu untuk obat batuk ya. Nah, terus yang perlu ada juga yang ketiga itu adalah antihistamin. Antihistamin ini adalah untuk anti alergi sebenarnya ya. Jadi kalau misalnya gatal-gatal, alergi, kumat, itu bisa pakaiin antihistamin. Kalau batuk pileknya itu dia karena alergi juga bisa membantu. Dan antihistamin ini ada yang dijual bebas. Jadi cari yang dijual bebas. Semua yang saya sarankan ini 10 hal ini cari yang dijual bebas. Kenapa? Karena penggunaan tanpa resep dokter, penggunaan obat-obatan keras tanpa resep dokter itu ada risikonya. Jadi dibuat obat dengan peringatan harus dengan resep dokter itu bukan untuk mempersulit pasien, tapi untuk keamanan pasien sendiri. Ya, cari antihistamin yang bisa dijual bebas, yang itu bukan prescription strength, memang nggak sekuat yang diresepkan, tapi kalau untuk keluhan-keluhan ringan ini udah cukup membantu, ya. Antihistamin. Udah gitu yang sering juga untuk demam itu bukan untuk demam aja sih sebenarnya, kalau untuk trauma siapkan ice pack. Kalau saya suka ice pack yang berupa gel ya, itu ada fotonya. Nanti itu saya biasanya simpan di freezer. Jadi kalau misalnya terluka atau kecepretan minyak panas gitu ya, atau berdarah atau mimisan atau demam pun bisa dipakai untuk kompres. Jadi kalau misalnya pada demam, ini ice pack-nya saya masukin ke air suhu ruangan. Kadang kan kalau kita di udara lagi panas gitu ya, itu air yang di dalam pipa itu ikut panas. Waktu kita mau pakai buat mandiin anak yang demam atau mau kompres itu terlalu panas. Saya pakai nih ice pack-nya, saya cemplungin supaya masuk suhunya nggak terlalu panas, baru kita pakai airnya, gitu ya. Terus kalau misalnya mimisan, kita kan butuh untuk vasokonstriksi, untuk hemostasisnya, menghentikan perdarahannya gitu. Kita butuh dingin. Pakai itu ice pack dalam bentuk dingin gitu ya. Ice pack ini sebagian saya nggak masukkan dalam freezer, tapi saya simpan dalam suhu ruangan. Kadang kalau kita butuh kompres hangat, itu masukin ke microwave. Nah, itu terus baru kita pakai sebagai kompres hangat. Atau kalau nggak ada microwave, pakai ini aja lah, air hangat, air mendidih, cemplungin aja itu ice pack-nya. Ini saya lebih suka, kenapa? Karena lebih praktis, dia nggak menetes-netes ya. Kalau misalnya pakai sebagai dingin, kompres dingin gitu ya, kalau kita pakai es batu bisa juga sih, cuma es batu tuh
menetes, leleh dia. Jadi udahannya kita sibuk ngelap-ngelap, ngepel-ngepel. Nah, kalau pakai ice pack dia nggak netes-netes. Nah, gitu juga kalau lagi untuk kompres hangat, dia itu bertahannya lebih lama. Dan kita nggak perlu repot nih, handuknya direndam di air panas, diperas, pakai air panasnya udah dingin, kita masak lagi, rese gitu ya. Jadi saya lebih suka pakai ice pack. Tapi kalau misalnya sobat sehat nggak punya, bisa bikin sendiri. Itu diapers, pampers bayi yang sekali pakai buang, itu di dalamnya itu ada gel. Nah, gel itu aja dipakai sebagai ice pack, ditaruh di dalam kantong plastik yang kuat gitu ya. Atau kalau mau bikin yang tradisional juga bisa pakai air, dimasukin kantong plastik, dimasukin freezer. Cuma sekali lagi kalau saya sih nggak suka, karena kalau yang kayak gitu itu takut bocor. Udah bocor nanti udah kita sibuk sama anak sakit, sibuk beres-beres gitu ya. Tapi bisa pakai cara itu, bisa, atau pakai es batu aja lah langsung gitu ya. Terus kalau untuk kompres panasnya, yang cara tradisionalnya itu pakai bean bag. Jadi kayak semacam kacang ijo atau beras atau apalah yang itu, dimasukin dalam kantong kain, udah simpen aja. Terus nanti kalau mau pakai dimasukin ke microwave, itu kan udah anget gitu ya, pakai buat kompres. Itu bisa. Nah, terus yang perlu ada lagi itu adalah perban atau plester. Ya tahulah namanya, kalau ada yang berdarah-darah, setelah dihentikan perdarahannya ditutup dong. Terus kalau memang perlu dibawa ke dokter, tapi ini udah diberesin dulu gitu ya. Sama perlengkapannya ya, kalau misalnya ini pakai plester, mungkin cukup plester aja. Tapi kalau untuk yang lukanya besar, butuh perban steril sama plester yang panjang sama gunting. Itu udah sepaket lah istilahnya ya. Terus alat apa lagi yang perlu untuk di rumah harus punya itu termometer. Jadi kalau untuk kita tahu ini seseorang lagi demam atau enggak, jangan pakai tangan. Tangan ini enggak akurat. Kalau kita habis dari tempat dingin, tangan kita dingin, pegang apa-apa semuanya terasa hangat gitu kan. Jadi perlu termometer. Kalau boleh ada juga ini oximeter. Oximeter itu untuk melihat saturasi oksigen. Karena kan seperti kita tahu ya, kasus COVID sekarang lagi naik lagi. Jadi kalau punya bagus lah, nice to have. Tapi kalau nggak punya, at least kita punya termometer lah. Itu perlu. Terus masalah yang sering terjadi juga itu adalah diare atau muntah-muntah. Jadi kalau memang ada kejadian diare atau muntah, paling sering sih karena salah makan. Dan itu kalau saya pribadi, saya lebih suka bahwa itu dikeluarin. Jadi kalau misalnya muntahnya ndak berat, pasien saya nggak kasih obat muntah. Biarin aja itu kotoran yang masuk keluar semua gitu ya. Kalau diarenya nggak terlalu gimana-gimana banget, masih 3 kali 4 hari sehari dan pasiennya masih seger, udah biarin aja keluar, ngapain ditahan-tahan di dalam gitu ya. Kalau saya, tapi kalau misalnya udah parah banget, minum sedikit keluarnya banyak, atau diarenya itu sampai sering banget, sampai pedih, sampai lemes gitu, itu baru saya kasih obat, biasanya seperti itu. Nah, dalam keadaan seperti itu, yang penting dijaga adalah jangan sampai terjadi dehidrasi. Jadi jauh-jauh lebih penting untuk melakukan rehidrasi. Selama pasiennya masih bisa minum, masih bisa masuk lewat mulut, itu disarankan untuk rehidrasi oral. Jadi pakai Oralit. Itu adalah cairan gula garam untuk menggantikan cairan tubuh yang hilang. Kalau nggak bisa masuk lewat mulut, minum segelas keluarnya 2 gelas, itu udah parah. Sebaiknya langsung ke rumah sakit supaya rehidrasinya lewat infus. Karena kan kalau lewat mulut dia keluar lagi gitu ya. Jadi kalau bisa lewat mulut, kita kasih Oralit. Beli aja sasetan gitu di apotek banyak kok, dan itu nggak perlu resep. Sediain Oralit di rumah, paling nggak 5 bungkus lah. Nah, cuma perhatikan Oralit ini biasanya kemasannya pastikan biasalah ya, kalau mau pakai barang kemasannya bagus, belum expired. Atau kalau misalnya sobat sehat nggak mau stok Oralit pun bisa pakai larutan gula garam. Itu bisa dibikin sendiri kok, gampang caranya. Pakai garamnya setengah sendok teh, terus gulanya
6 sendok teh gitu ya. Jadi terus dicampurin dalam 1 liter air minum. Air minumnya yang udah dimasak ya. Kalau misalnya pakai air galon pun, galonnya harus dimasak dulu supaya membunuh kuman-kuman yang mungkin ada di dalam air. Jangan sampai ini orang lagi muntaber, muntah-muntah berak-berak, dikasih cairan yang ada kumannya. Kasian ya. Jadi pastikan itu bisa dibikin sendiri kok. Kalau mau pakai Oralit lebih praktis, tinggal masukin aja dalam cairan yang sama ya, yang udah dimasak sesuai dengan takarannya. Biasanya kalau Oralit itu untuk per gelas sih. Kalau kita bikin sendiri jadi bikinnya 1 liter, pastikan nyimpennya bagus ya, jangan terkontaminasi juga. Karbon aktif. Jadi karbon aktif itu untuk kalau misalnya keracunan makanan, kita pakai karbon aktif untuk mengikat si zat-zat itu di dalam saluran cerna. Itu banyak juga dijual bebas, biasanya bisa cari di supermarket, di minimarket, yang pilnya warna hitam-hitam. Baca dosisnya baik-baik ya, memang beda-beda kok. Jadi kalau misalnya di bungkusnya dibilang minum sekali 20 butir, jangan kaget, memang dosisnya segitu, jangan dikurang-kurangin, udah ikutin aja ya. Ada yang 4 butir, ada yang 1 butir, ada yang 20 butir, ikutin, baca keterangannya baik-baik sesuai anjuran pemakaiannya, sama lihat tanggal kadaluarsanya, penyimpanannya segala macam kayak gitu ya. Calamine lotion ini bagus untuk yang gatel-gatel supaya nggak digaruk. Nah, terus bisa juga dengan apa ya namanya, petroleum gel. Itu kayak susah kalau nggak saya nggak mau sebut merek, pokoknya cari petroleum gel deh, itu mereknya macam-macam gitu ya. Nah, ini petroleum gel ini selain kadang kita bisa pakai untuk kulit, misalnya kulit, itu bisa juga kalau misalnya saluran pernafasannya itu tersumbat gitu ya, bengkak. Nah, ini kalau kita campurin ini si petroleum gel dengan yang baunya hangat, misalnya kayak mentol atau minyak kayu putih gitu ya, terus diolesin, itu bisa bertahan lebih lama sepanjang dia nggak alergi ya. Jadi itu bisa membantu. Jadi kita olesin di dada, di perut, itu bisa membantu menghangatkan. Memang nggak menyembuhkan, cuma menyamankan aja. Sama seperti Calamine lotion juga nggak menyembuhkan, cuma menyamankan. Dan ini nice to have lah kalau menurut saya. Oke, sama satu lagi yang perlu juga disimpan di rumah buat cadangan sewaktu-waktu adalah air yang steril. Jadi air ini banyak gunanya. Buat misalnya kalau mata itu kemasukan benda asing atau benda kimia, kan perlu dicuci, itu dikerojokin selama setengah jam. Atau buat cuci luka, atau buat cuci kalau misalnya ada masalah di muka gitu ya, buat cuci muka, buat ini. Jadi kita perlu sediain air steril. Ini juga bisa dibeli di apotek, beli aja air ACL, yang itulah air infusan. Nah, itu simpen aja 1-2 botol di rumah dipakai. Memang air infusan ini harusnya nggak ada kadaluarsanya, tapi kemasannya itu kan integritasnya bisa berkurang. Jadi tetap ada tanggal yang perlu kita perhatikan, tanggal kadaluarsa dari si air infusan ini. Kalau udah lewat itu baiknya jangan dipakai lagi, diganti atau dipakai buat siram tanaman, buat cuci apalah gitu ya, jangan buat sebagai air steril gitu ya. Kalau misalnya sobat sehat nggak ada air infusan, bisa juga pakai air yang sudah disterilisasi. Kalau misalnya sobat sehat ada di rumah punya filter yang ada pakai UV, itu bisa dipakai juga airnya seperti itu, dengan catatan filternya masih bagus ya. Jangan filternya suruh diganti 6 bulan sekali tapi udah 2 tahun nggak diganti-ganti. Itu nggak guna juga airnya gitu ya. Itu. Atau kalau memang nggak ada, ya pakai air minum biasa aja lah, air minum yang sudah dimasak. Cuma kalau buat emergency jadinya kita butuh waktu, kita harus didihin dulu airnya, air udah mendidih terus didinginkan dulu. Kan nggak mungkin juga kita pakai air mendidih kan, nanti jadi luka bakar. Nah,
Jadi nggak emergency juga sih ya, tapi itu at least lebih bagus lah daripada air mentah biasa gitu ya. Kalau sobat sehat mau pakai air mineral, misalnya lagi kepepet gitu ya, pakai air mineral, bagusnya sih air mineral juga dimasak dulu. Tapi kalau misalnya kepepet, udah pakai aja air mineral. Tapi air mineral yang kemasannya masih utuh. Jangan pakai air galon. Kenapa? Air galon itu memang mineral juga, cuma dia lebih risikonya lebih tinggi terkontaminasi dari galonannya, dari isi ulangnya, dari dispensernya, udah macam-macam. Jadi kalau memang saking kepepetnya nggak keburu masak mendinginkan air, mau pakai air mineral, ambil air mineral yang kemasan dan kemasannya masih utuh dan penyimpanannya benar, gitu ya. Itu adalah 10 hal sederhana, bener udah 10 nggak ya? Ya, hal-hal sederhana yang bisa disimpan di rumah untuk cadangan. Jadi, sobat sehat bisa menghemat biaya dan waktu berobat. Tapi itu sekali lagi bukan ultimate pengobatan yang udah nggak perlu ke dokter lagi. Jadi tetap diperhatikan. Misalnya nih, kalau demam, kalau habis demam dikasih paracetamol, besokannya udah nggak demam, oke, selesai gitu ya. Tapi kalau misalnya kasih paracetamol, demamnya nggak turun-turun gitu ya, udah kompres nggak turun-turun, atau timbul gejala lain, anaknya jadi sesek, muntahnya jadi banyak, udah bawa ke dokter gitu, diperiksakan. Misalnya juga kayak muntaber, dikasih oralit, baru minum satu teguk, 2 teguk, muntahnya makin banyak. Itu kan berarti udah nggak bisa lewat oral. Udah, bawa ke rumah sakit biar diinfus. Jadi jangan, kemarin dokter Tirta nih di video bilang pakai ini bisa, pakai itu bisa, terus kekeh pakai itu aja. Enggak juga gitu. Ini adalah pertolongan pertama yang awal aja. Kalau cukup, puji Tuhan cukup, udah selesai. Kalau nggak cukup, bawa ke dokter, bawa ke rumah sakit secepatnya. Ya, jangan sampai tindakan pertama pada kondisi-kondisi ini justru menghambat si pasien untuk mendapatkan pertolongan yang sesungguhnya diperlukan. Semoga apa yang saya sharingkan bermanfaat. Kalau sobat sehat suka dengan info-info semacam ini, bisa subscribe di channel saya dan aktifkan notification buttonnya supaya setiap kali saya upload video baru nanti sobat sehat dapat pemberitahuannya. Salam sehat selalu.